Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Perbandingan Pemikiran Pendidikan John Locke dan Muhammad Naqib Al-Atas. Poin pertama, Pemikiran Pendidikan Perspektif John Locke. Biografi John Locke. Locke dilahirkan pada 29 Agustus 1632 di Brington, sebuah desa di Somerset Utara, Inggris Barat. Ia meninggal pada 28 Oktober 1704 pada umur 72 tahun. Ayahnya adalah seorang ahli hukum. Locke termasuk salah seorang pembelajar yang gigih dan bermotivasi tinggi dalam menuntut ilmu. Sampai akhirnya, ia dapat menyelesaikan pendidikan di sebuah universitas bergensi, Oxford University, dan mendapatkan gelar sarjananya di bidang kedokteran pada tahun 1656 serta gelar master diraihnya dalam kurun waktu 2 tahun pada tahun 1658. Locke datang dari kelas menengah dan ia lahir di bagian barat Inggris. Masuk sekolah di Westminster, kemudian pindah ke Christ's Cross, Oxford. Dalam institusi pendidikan inilah Locke menghabiskan waktu 30 tahun pada tahun 1665 sampai 1666. Locke pertama kali keliling Eropa ketika ia bekerja sebagai dokter untuk Anthony Ashley Cooper, seorang Earl of Shaftesbury pertama dan politikus Whig yang ternama. Locke sempat tinggal di Prancis selama 4 tahun, yaitu pada tahun 1675 sampai 1679, dan pada saat itu ia bertemu dengan sejumlah intelektual dan sastrawan Prancis. Ketika kembali ke Inggris antara 1679 sampai 1683, ia hidup dalam atmosfer di mana banyak aktivis politik ditangkap dan di bawah bayang-bayang perang saudara. Locke lahir dalam keluarga yang memihak parlemen. Pemikiran pendidikan perspektif John Locke. Locke berpendapat bahwa manusia tidak akan menguasai ilmu pengetahuan tanpa adanya usaha dari dirinya sendiri. Dengan hal itu, John Locke mengemukakan sebuah teori tentang pikiran sebagai kertas putih atau tabula rasa. Menurutnya, perkembangan berasal dari rangsangan yang diterima anak dari pengasuhan orang tua dan pengalaman yang mereka dapat dari lingkungannya. Tujuan pendidikan yang pertama, mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia. Kedua, kecerdasan setiap individu. Ketiga, menanamkan karakter mulia pada setiap individu. Dan keempat, menumbuh kembangkan sistem pemerintahan. Locke menolak metode pengajaran dalam pendidikan yang biasa disertai dengan hukuman dan ganjaran. Hal ini bila dilakukan dalam pendidikan tidak akan memberi dampak positif dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, menurut Locke, yang lebih penting bagaimana menanamkan perubahan perilaku melalui contoh teladan atau exemplary attitude. Selain itu, dalam pandangan Locke, metode praktik yang dilakukan pada proses pembelajaran akan membantu siswa untuk membiasakan diri dalam mencapai kecakapan dan perilaku tertentu yang akan dicapai. Dengan membiasakan diri tersebut akan menjadikan seseorang yang mampu menangkap gagasan dan pengetahuan yang menjadi tujuan pembelajaran dalam sebuah pembelajaran. Bagi John Locke, metode pembelajaran belajar sambil bermain merupakan ciri khas metode pendidikannya. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas lahir pada 5 September tahun 1931 di Bogor, Jawa Barat. Ibunya asli keturunan orang Bogor, merupakan keturunan bangsawan di Johor. Dalam tradisi Islam, orang yang mendapat gelar syekh tersebut merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Pada usia 5-10 tahun, Al-Atas dimasukkan ke dalam pendidikan dasar Ngeheng Primary School karena melihat perkembangan yang kurang menguntungkan, maka beliau dipindahkan ke sekolah Urwah Al-Wusko, Sukabumi selama 5 tahun, dan di tempat ini Al-Atas mulai mendalami dan mendapatkan pemahaman tradisi Islam yang kuat, terutama dalam bidang tarekat. Pada April tahun 1977, Al-Atas menyampaikan sebuah makalah yang berjudul Preliminary Talks on the Nature of Knowledge and the Definition
and Aims of Education di hadapan para peserta konferensi dunia pertama tentang Islam di Mekkah Al-Mukarramah. Selanjutnya, sebagai realisasi dari ide-ide cemerlang al-atas, Oki memberi kepercayaan kepadanya untuk mendirikan sebuah universitas internasional di Malaysia pada tahun 1984. Konsep universitas ini sama dengan universitas lainnya, hanya saja yang sedikit membedakan adalah tambahan pengajaran dasar-dasar Islam dan bahasa Arab. Pemikiran pendidikan perspektif Muhammad Naqib Al-Atas, yaitu format pendidikan yang ditawarkan oleh Al-Atas berusaha menyampaikan wajah pendidikan Islam sebagai suatu sistem pendidikan terpadu. Tujuan dari pemikiran pendidikan Naqib Al-Atas adalah yang pertama, manusia yang seimbang memiliki keterpaduan dua dimensi kepribadian, dan yang kedua yaitu manusia seimbang dalam kualitas pikir, zikir, dan amalnya. Secara makro, orientasi pendidikan Al-Atas adalah mengarah pada pendidikan yang bercorak moral sekaligus yang tetap menjaga keseimbangan dan keterpaduan sistem. Hal tersebut seperti tersirat dalam konsepsinya tentang takdib yang menurutnya telah mencakup konsep ilmu dan amal. Di situ dipaparkan bahwa setelah manusia dikenalkan akan posisinya akan tatanan kosmik lewat proses pendidikan, ia diharapkan dapat mengamalkan ilmunya dengan baik di masyarakat. Bila dilihat secara substansif, pemikiran Al-Atas termasuk kategori tradisionalis. Jika dilihat secara metodologis, ia tergolong skriptualis, dan jika ditinjau secara historis, ia mencakup dalam tipologi modernis. Karena itu, menjadi sulit menentukan tipologi pemikirannya. Walaupun demikian, menurut penulis, Al-Atas merupakan ilmuwan yang termasuk tipologi reformis skriptualis. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.